Salah satu negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, Norwegia memutuskan untuk mengakhiri kontrak pembelian helikopter NH90. Ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Norwegia Bjorn Arild Gram. Arild Gram mengungkapkan Norwegia mengakhiri kontrak 20 tahun lalu dengan pabrikan Prancis untuk 14 helikopter maritim dengan alasan penundaan. Kesalahan dan perawatannya memakan waktu, ia menyebut langkah itu sebagai keputusan serius. Norwegia, salah satu anggota pendiri NATO, sedang mengakhiri kontrak untuk helikopter militer NH90 yang ditandatangani pada tahun 2001. Katanya menurut laporan RT Senin 13 Juni. Ia mengatakan pemerintah Norwegia akan mengembalikan helikopter NH90 yang telah diterimanya sejauh ini. Tak hanya itu, Norwegia juga menuntut pengembalian dana penuh hampir 525 juta euro atau setara 7,6 triliun. Sayangnya kami telah mencapai kesimpulan bahwa tidak peduli berapa jam teknisi kami bekerja dan berapa banyak suku cadang yang kami pesan, itu tidak akan pernah membuat NH90 mampu memenuhi persyaratan angkatan bersenjata Norwegia, ucap Arild Gram dikutip dari The Fans News. Seperti diketahui, helikopter tersebut dikembangkan pada pertengahan 1990-an oleh NH Industries, kemitraan antara perusahaan Eropa Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters, dan Fokker Technologies yang berbasis di Aix-en, Provence, Prancis. Pesawat ini digunakan oleh banyak negara. Angkatan bersenjata Norwegia menjelaskan, negara itu sebelumnya telah memesan 14 helikopter dengan tujuan menjaga pantai dan perang anti kapal selam pada tahun 2001. Mereka awalnya dijadwalkan untuk mengirim pengiriman pada akhir tahun 2008, tetapi hanya 8 dikirim siap untuk beroperasi. Armada saat ini diharuskan menyediakan 3.900 jam terbang per tahun, tetapi dalam beberapa tahun terakhir rata-rata hanya sekitar 700 jam, tutur Angkatan Bersenjata. NH Industries dalam sebuah pernyataan mengatakan, sangat kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Kementerian Pertahanan Norwegia dan membantah tuduhan yang dibuat terhadap NH90. Serta terhadap perusahaan, ia menambahkan bahwa pihaknya belum diberi kesempatan untuk membahas proposal terbarunya dan menganggap pemutusan kontrak oleh Norwegia sebagai tindakan yang tidak berdasar secara hukum. Pabrikan melanjutkan dengan bersikeras bahwa 13 dari 14 helikopter yang dipesan oleh Norwegia telah dikirim, dengan satu lagi siap untuk diambil, namun menurut militer Norwegia, hanya 8 mesin yang beroperasi penuh. Kementerian Pertahanan Norwegia mengatakan akan segera memulai proses identifikasi helikopter maritim alternatif. NH90 adalah helikopter bermesin ganda yang dikembangkan untuk memenuhi persyaratan NATO. Akan di helikopter militer multiperan modern berukuran sedang untuk operasi darat dan laut. Tinjauan komprehensif atas kemampuan helikopter maritim Norwegia yang diminta oleh Kementerian Pertahanan pada bulan Februari menyimpulkan bahwa bahkan dengan investasi keuangan tambahan yang signifikan, kinerja dan ketersediaan NH90 tidak akan memenuhi persyaratan negara. Aliansi militer NATO menyebut perang di Ukraina bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Pernyataan ini disampaikan ketika Rusia meningkatkan serangannya setelah Uni Eropa merekomendasikan agar Kiev menjadi kandidat untuk bergabung dengan blok tersebut. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pasukan bersenjata canggih kepada pasukan Ukraina akan meningkatkan peluang membebaskan wilayah timurnya Donbas dari kendali Rusia. Kita harus bersiap untuk fakta bahwa itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kita tidak boleh menyerah dalam mendukung Ukraina, kata Stoltenberg dikutip dari Reuters pada Minggu 19 Juni. Bahkan jika biayanya tinggi, tidak hanya untuk dukungan militer, juga karena kenaikan harga energi dan makanan, imbuh dia. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang mengunjungi Kiev pada Jumat lalu juga berbicara tentang perlunya mempersiapkan perang yang panjang. Perlu memastikan Ukraina menerima senjata, peralatan amunisi, dan pelatihan lebih cepat daripada penjajah, tulis Johnson dalam sebuah opini di Sunday Times London. Waktu adalah faktor vital. Semuanya akan tergantung pada apakah Ukraina dapat memperkuat kemampuannya untuk mempertahankan tanahnya lebih cepat daripada yang dapat diperpanjang oleh Rusia untuk memperbarui kapasitasnya untuk menyerang imbuh dia. Sebelumnya, kondisi Eropa merekomendasikan Ukraina sebagai kandidat anggota, kemudian keputusan harus dibuat oleh negara-negara Uni Eropa pada pertemuan puncak minggu ini. NATO beri sinyal, kirim pasukan ke Eropa Timur. Serang Rusia. Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menegaskan memiliki hak untuk mengerahkan pasukannya ke wilayah Eropa Timur. Langkah ini dilakukan ketika aliansi pimpinan Amerika Serikat itu bersitegang dengan Rusia terkait serangan Moskow ke Ukraina. Dalam sebuah pernyataan, Wakil Sekretaris Jenderal NATO Marcia Geowana menekankan langkah ini dilakukan karena Rusia, yang notabene-nya rival Pakta itu, membatalkan isi Undang-Undang Pendirian NATO Rusia di bawah Undang-Undang Pendirian 1997.
yang dimaksudkan untuk mengatur ulang hubungan antar Rusia dan NATO. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja untuk mencegah penumpukan kekuatan konvensional yang berpotensi mengancam di wilayah Eropa yang disepakati, termasuk Eropa Tengah dan Timur. Mereka mengambil keputusan mereka membuat kewajiban di sana untuk tidak menyerang tetangga yang mereka lakukan dan untuk berkonsultasi secara teratur dengan NATO yang tidak mereka lakukan, kata Giona seperti dilaporkan AFP Senin 30 Mei. Giona menambahkan bahwa beberapa negara anggota NATO di wilayah itu telah merasa terancam oleh Rusia. Negara-negara itu dapat menggunakan pasal 5 NATO yang mengacu pada pertahanan kolektif dengan mengatakan bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap mereka semua. Sekarang kami tidak memiliki batasan untuk memiliki postur yang kuat di sayap timur. Dan untuk memastikan bahwa setiap inci persegi wilayah NATO dilindungi oleh pasal 5 dan sekutu kami, tambahnya. Pada tahun 2017, NATO telah mengerahkan kelompok taktis multinasional ke negara-negara Baltik dan Polandia sebagai tindakan pencegahan. Setelah serangan Rusia, beberapa anggota pakta itu bahkan sempat memberikan senjata kepada Kiev. Sementara itu, negara-negara Baltik telah menyerukan kehadiran yang lebih besar dari sekutunya di sana, termasuk pengembangan brigade untuk menggantikan kelompok taktis yang lebih kecil. Ia mengatakan pemerintah Norwegia akan mengembalikan helikopter NH90 yang telah diterimanya sejauh ini. Tak hanya itu, Norwegia juga menuntut pengembalian dana penuh hampir 525 juta euro atau setara 7,6 triliun. Sayangnya kami telah mencapai kesimpulan bahwa tidak peduli berapa jam teknisi kami bekerja dan berapa banyak suku cadang yang kami pesan, itu tidak akan pernah membuat NH90 mampu memenuhi persyaratan angkatan bersenjata Norwegia, ucap Arlit Geram dikutip dari The Fars News. Seperti diketahui, helikopter tersebut dikembangkan pada pertengahan 1990-an.